Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan nge-reaction sejarah Perang Dunia Kedua secara singkat, ya. Oke, ini sebenarnya bocoran sini sebenarnya karena ini gua uploadnya tanggal 5 Desember. Ya. Oke ya. Jadi sebelumnya kan kita juga sudah bereaction Perang Dunia Pertama secara singkat ya. Kalau kali ini adalah yang Perang Dunia Kedua. Ya. Di belahan planet bumi, ya World War 2. Di belahan planet bumi, ya World War 2. Oke, kita flashback dulu. Di belahan planet bumi, ya World War 2. Oke, kita flashback dulu. Jadi pas Perang Dunia I selesai, kedua blok resmi ngadain perjanjian damai yang disebut Perjanjian Versailles. Tujuan perjanjian ini sebenarnya buat menghukum Jerman yang dianggap sebagai penyebab perang. Oke, kita flashback dulu. Jadi pas Perang Dunia I selesai, kedua blok resmi ngadain perjanjian damai yang disebut Perjanjian Versailles. Tujuan perjanjian ini sebenarnya buat menghukum Jerman yang dianggap sebagai penyebab perang. Isi perjanjiannya gini. Dia disuruh ganti rugi, militernya dibatasin, plus 4 wilayahnya diambil sama sekutu. Dan ya, ekonomi Jerman langsung anjlok, terus rakyatnya ngerasa dipermaluin sama perjanjian ini. Wis, mereka nggak terima lah. Nah, pas situasi lagi kacau ini, muncullah sesosok pria. Kan langsung anjlok, terus rakyatnya ngerasa dipermaluin sama perjanjian ini. Wis, mereka nggak terima lah. Nah, pas situasi lagi kacau ini, muncullah sesosok pria. Ya, si Hitler. Dia malah manfaatin situasi ini buat nambahin pengikutnya. Dan singkatnya dia berhasil ngambil alih kekuasaan Jerman. Nah wis, kita masuk ke cerita. Karena dia salah satu orang yang benci perjanjian Versailles, dia pun gak peduli lagi sama perjanjian ini. Ya, dia mulai nambahin pasukannya. Dia juga mulai ngerebut balik 4 wilayah yang diambil sama sekutu. Wis, pokoknya dilanggar semualah perjanjiannya. Sebenarnya Inggris sama Prancis juga udah tahu soal gerak-gerik Jerman. Tapi ya mereka diam aja, soalnya ekonominya lagi hancur, jadi dia nggak berani ada perang lagi. Lah tapi bang, dia kan ngelanggar bang. Biarin dulu aja lah. Nah semakin didiamin, si Hitler ini malah ngelunjak. Dia mulai invasi Austria dan berhasil. Tapi pihak sekutu masih diam aja. Terus ya dia lanjut lagi nargetin Cekoslovakia. Awalnya dia cuma mau ambil wilayah Sudetenland aja yang banyak dihuni sama etnis Jerman. Nah pihak sekutu pun mulai nendangin Hitler. Ya dia nggak mau terjadi perang lagi. Mereka pun buat perjanjian. Dia boleh ambil wilayah Sudetenland dari Cekoslovakia. Tapi cuman Sudetenland aja. Ya cuman Sudetenland aja, nggak boleh lebih. Oke. Dan mereka pun saling tanda tangan. Terus pulang dengan membawa perdamaian. Yeay. Tapi ya, yang namanya Hitler, dia ngelanggar perjanjian lagi. Terus nguasain Cekoslovakia sepenuhnya. Lu kan udah janji woy. Peduli apa bos, gue Hitler. Nah dari sini dia mulai agresif. Terus dia lanjut lagi mau invasi Polandia. Inggris dan Prancis pun ngebentuk aliansi sama Polandia. Tujuannya biar Jerman gak berani nyerang lagi. Tapi ya Jerman bodo amat. Dia malah ikut-ikutan ngebentuk aliansi sama Uni Soviet. Terus bikin perjanjian, Fakta Molotov-Ribbentrop. Ini kayak perjanjian non-agresi. Terus mereka punya tujuan, mau ngebagi Polandia jadi 2 wilayah, timur sama barat. Terus pas tanggal 1 September 1939, Jerman pun mulai bergerak ke Polandia. Dan gak butuh waktu lama, bagian barat Polandia pun berhasil dikuasain. Nah, Inggris dan Prancis pun, ya dia resmi nyatain perang ke Jerman. Tapi perangnya nggak langsung yang duar. Karena ekonomi mereka belum siap, jadi belum ada serangan besar-besaran. Wis, masih kalem lah. Nah ini yang dinamain Pony War, perang bohong. Terus pas tanggal 17 September 1939, Uni Soviet pun mulai masuk ke Polandia. Ya, joinan. Dan sesuai perjanjian, Polandia pun kebagi jadi 2 wilayah. Anjay, mantap. Terus lanjut ke tahun 1940. Pony War ini masih berlangsung. Ya masih damai aja lah, mereka sibuk memperkuat negaranya sendiri. Nah pas bulan April 1940, Jerman mulai nyerang Denmark sama Norwegia. Ya tujuannya buat nguasain pelabuhan strategis. Dan gak butuh waktu lama, mereka berdua pun berhasil dikuasain. Terus lanjut lagi, pas bulan Mei 1940, Jerman mulai fokus ke front barat. Ya dia mau nginvasi Prancis. Dan untungnya Prancis punya garis Maginot di perbatasan Jerman. Loh,
Ya mau lewat sana siapa anjir? Oh ya, jadi Jerman masuk Prancis lewat jalur utara, nyebrang Belgia. Jadi dia nguasain Belanda sama Belgia dulu, terus terobos hutan buat masuk ke Prancis. Jadi Jerman tuh pakai strategi Blitzkrieg, ya perang kilat. Dia gabungin serangan udara, tank sama pasukan militernya, disuruh maju bareng-bareng. Ya wis diulti lah, di all-in sebelum musuh ngatur strategi. Dan singkatnya Prancis berhasil dikuasain pas bulan Juni 1940. Anjay, nggak salah gua milih circle. Lah, dia siapa? Oh ya, jadi dia Mussolini, pemimpin beban dari Italia. Sebenarnya Italia udah gabung blok poros dari tahun 1939 lewat perjanjian Pacts of Steel. Tapi dia mulai aktif ikut perang pas tahun 1940. Ya, dia mulai pede lah karena lihat Jerman yang ngebrak-abrik Eropa. Dan pas bulan September 1940, Jepang juga ikut nyusul. Ya, dia join ke blok poros lewat perjanjian tripartit. Oke, lanjut lagi. Karena Jerman udah nguasain Prancis, sekarang dia fokus ke Inggris. Oh iya, BTW Perdana Menteri Inggris sudah diganti sama Winston Churchill beberapa bulan sebelum penyerangan Jerman. Dia ngasih serangan udara besar-besaran ke Inggris. Nah, ini yang dikenal dengan Battle of Britain. Dan dengan Royal Air Force dan sistem radarnya, Inggris ini berhasil bertahan dari serangan Jerman. Ya, strategi Blitzkriegnya Jerman berhasil di-counter sama sistem radar Inggris. Bahkan pas malam hari, sistem radarnya ini berhasil ngedeteksi gerakan Jerman. Wis, canggih banget lah. Dan Inggris pun jadi satu-satunya kekuatan besar yang belum dikuasain Jerman di Eropa Barat. Nggak asik. Dan Jerman pun beralih. Sekarang dia fokus ke front timur. Ada perjanjian yang belum dilanggar. Terus pas bulan Juni 1941, Jerman pun memulai operasinya. Ya, operasi Barbarossa. Jadi dia mau pakai strategi Blitzkrieg dengan pasukan sekitar 3 juta tentara. Dan ya, dengan pasukan 3 juta tentara, dia pun sukses besar. Dia berhasil ngerebut banyak wilayah Uni Soviet. Kukira hubungan kita spesial. Pulang sekolah kakak Liana nangis-nangis. Katanya besok dia nggak mau masuk sekolah lagi. Waduh, kenapa? Waduh, Sekarang kita beralih ke belahan bumi Asia. Pasukan 3 juta tentara, dia pun sukses besar. Dia berhasil ngerebut banyak wilayah Uni Soviet. Kukira hubungan kita spesial. Oke, stop dulu. Sekarang kita beralih ke belahan bumi Asia. Ya, kita bahas Jepang dulu. Jadi di tahun yang sama, Jepang punya rencana mau invasi ke Asia Tenggara. Ya, buat nyari sumber daya alam. Tapi karena wilayahnya dilindungin Amerika sama sekutu, jadi biar misinya berjalan lancar, dia harus ngelumpuin armada Pasifik Amerika. Ya, dia pun nargetin Pearl Harbor di Hawaii. Dan pas 7 Desember 1941, dia nyerang Pearl Harbor pakai serangan dadakan. Ya, mirip-mirip strategi Blitzkriegnya Jerman lah. Tapi bedanya dia cuma pakai serangan udara. Nah, serangan mereka pun sukses, berhasil ngancurin banyak kapal-kapal Amerika. Karena kekuatan Amerika di Pasifik udah melemah, dia pun mulai ngelakuin invasinya. Dan ya, dengan cepat Asia Tenggara pun berhasil dikuasain. Tapi Amerika ini nggak diam aja. Pas 8 Desember 1941, dia pun deklarasiin perang ke Jepang. Terus resmi ikut blok sekutu. Anjay, welcome bang. Iya. Loh, kok ada komunis anjir? Oh iya, jadi pas Jerman mereka ini nggak diam aja. Bisa, aku ada komunis aja. Kocak. Aku ada komunis aja. Ya, cowok ini dapat hiburan ini. Pas 8 Desember 1941, dia pun deklarasiin perang ke Jepang. Terus resmi ikut blok sekutu. Anjay, welcome bang. Iya. Loh, kok ada komunis anjir? Oh iya, jadi pas Jerman nyerang Uni Soviet pun juga resmi ikut blok sekutu. Uni Soviet join sekutu pas tanggal 22 Juni 1941. Ya, jarak 6 bulan lah, terus disusul sama Amerika. Oke, lanjut. Pas bulan Juni 1942, Jepang ini mau nyerang Amerika lagi, terus nargetin pulau Midway. Dan seperti biasa, dia mau pakai serangan dadakan lagi. Tapi ya, Amerika sekarang udah lebih waspada. Intelijen Amerika tuh berhasil ngebongkar kode rahasia Jepang. Bukan kode rahasia itu blok. Ya wis, dia dah tahu lah soal rencana Jepang yang Apa itu tadi? Tapi ya, Amerika sekarang udah lebih waspada. Intelijen Amerika tuh berhasil ngebongkar kode rahasia Jepang. Bukan kode rahasia itu blok. Ya wis, dia dah tahu lah soal rencana Jepang kayaknya itu gak berapa lah, gak Terus mereka breakfast punya lah. rencana nyiapin jebakan. Jadi dia ngumpetin 3 kapal induknya. Dan pas Jepang udah datang, dia sibuk nyerang pulau Midway. Nah, disinilah pesawat Amerika pun berdatangan secara tiba-tiba. Ya wis, dia dikagetin balik lah. Dan Amerika pun berhasil menang besar di pertempuran Midway.
Ya, dia berhasil nenggelamin 4 kapal Kan induk gua utama Amerika, Jepang. kan gua Amerika. Dan ya, dari sini awal titik balik Jepang. Dan pas November 1942 di bagian Eropa, Jerman ini juga mulai dipukul mundur sama Uni Soviet. Ya, dia mulai ngasih perlawanan, ditambah musim dingin yang ekstrim. Ini gembira banget perlambat Jerman. Dan singkatnya, Jerman berhasil dipukul mundur. Terus pasukan sekutu di front barat mulai ngambil kesempatan ini. Ya, mereka mau mecah fokusnya Jerman. Dan pas Juli 1943, sekutu mulai mendarat di Italia bagian selatan. Nah, penyerangan ini yang bikin Mussolini digulingin pas bulan Juli sama rakyatnya sendiri. Ya, karena rakyatnya udah nggak percaya lagi sama Mussolini. Terus Italia pun jadi berbalik ke pihak sekutu. Ya, Raja Emmanuel III ini negosiasi sama sekutu. Wes, dia mau damai lah. Dan Italia resmi nyerah ke sekutu pas 8 September 1943. Terus pas tanggal 13-nya, Italia juga resmi nyatain perang ke Jerman. Nah, Jerman langsung ngambil tindakan yang invasi Italia bagian utara, terus nyelamatin Mussolini. Dia bikin negara baru di Italia bagian utara pas 23 September 1943. Namanya Republik Sosial Italia, terus naruh Mussolini sebagai pemimpin bonekanya. Dan singkatnya, pas 6 Juni 1944, sekutu mulai mendarat di partai Normandia. Ya, Prancis. Dia mau ngebuka front baru buat neken Jerman dari sisi lain. Nah, operasi besar ini yang dinamain D-Day. Dan mereka pun berhasil ngebebasin Prancis dari pendudukan Jerman. Terus lanjut maju, lewatin Belgia sama Belanda buat neken Jerman. Ya, rencana mereka pun berhasil, maksa Jerman buat tempur di 2 front sekaligus. Sekutu juga mulai nyerang Italia Utara, ya negara bikinan Jerman. Mussolini yang panik pun mutusin mau kabur ke Swiss. Dan pas tahun 1945 terjadilah serangan akhir ke jantung Jerman. Di front barat sekutu mulai masuk ke wilayah Jerman. Dan dari front timur Uni Soviet juga maju terus OTW ke Berlin. Ya wis, kakmat lah. Dan singkatnya Uni Soviet berhasil ngepung Berlin. Hitler yang panik pun ngumpet di bunker. Nah karena dah gak tahu mau ngapain, ya wis, dia mutusin buat bundir. Dor. Oh iya, BTW si Mussolini ini juga udah mati duluan, selisih 2 hari sebelum kematian Hitler. Jadi pas dia nyoba kabur ke Swiss, dia berhasil dicurigain. Waktu itu dia nyamar jadi militer Jerman. Kayak kenal. Orang Jerman bang. Iya bang. Si botak anjir. Ya dia pun ketahuan. Terus dia dan mayatnya digantung terbalik. Nah pas 7 Mei 1945 Jerman menyerah tanpa syarat. Jatuhnya para diktator ini yang nandain berakhirnya perang. Yeay, diktator yang ini tapi masih belum selesai. Ya masih lanjut. Dan ya ini baru. Nah pas 7 Mei 1945 Jerman menyerah tanpa syarat. Jatuhnya para diktator ini yang nandain berakhirnya perang. Masih lanjut. Yeay, diktator yang ini belum bang. Loh, gua sekutu bro. Dan ya ini baru di Eropa. Kita masih punya jagoan di Asia. Karena di Eropa udah beres, sekutu pun bisa fokus sepenuhnya ke Asia. Sekutu mulai ngerebut pulau-pulau strategis di Pasifik, terus ngebombardir kota-kota di Jepang. Karena kekuatan Jepang dah melemah, jadi dia cuma bisa defense seadanya. Ya wis, dia masih ngeyel lah, nggak mau nyerah. Terus pas 6 Agustus 1945, Amerika ngejatuhin bom atom di Hiroshima. Walaupun kotanya dah hancur lebur, Jepang ini masih ngeyel. Ya, dia masih nggak mau nyerah. Dan pas 9 Agustus 1945, Amerika ngejatuhin bom atom kedua di Nagasaki. Nah di waktu yang bersamaan Soviet juga nyatain perang ke Jepang, terus mulai nyerang Manchuria. Ya Jepang pun panik. Setelah Soviet join war, invasi langsung ke Jepang nih tinggal nunggu waktu. Karena Jepang nggak mau jadi komunis, dia pun langsung buru-buru suren. Ya dia nyerah tanpa syarat pas 15 Agustus 1945. Dan akhirnya pas 2 Desember 1945 Perang Dunia II pun resmi berakhir. Dan Oke, sampai di sini dulu videonya ya. Subscribe channelnya dia nih, Bimo Bara. Ya.